Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT. Hari ini kita akan membahas modul 4 KB1 berkaitan tentang lahirnya sastra Bali Pustaka. Topik ini membawa kita pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan kolonial dan perkembangan dunia penerbitan dalam membentuk wajah awal kesusastraan modern Indonesia. Bali Pustaka lahir dari lembaga awal bernama Komisi voor de Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat yang didirikan pada tahun 1908 oleh pemerintah Belanda. Tujuan utamanya adalah menyediakan bacaan murah dan mendidik bagi rakyat pribumi. Namun penting untuk dicatat bahwa bacaan ini harus sesuai dengan standar moral dan kepentingan politik Belanda. Kemudian pada tahun 1917, lembaga ini diubah menjadi Bali Pustaka. Transformasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan politik etis pemerintah Belanda yang menyasar peningkatan pendidikan pribumi. Tapi jangan salah ya, pendidikan yang dimaksud di sini bersifat pragmatis, yaitu mendidik pribumi agar dapat menjadi tenaga kerja yang murah, terampil, dan loyal kepada sistem kolonial Belanda. Salah satu aspek yang penting dalam membahas sastra Bali Pustaka adalah kontrol ideologi dan praktik sensor yang ketat. Yaitu karya-karya yang diterbitkan harus bebas dari tema yang dianggap subversif, yaitu tidak boleh mengandung unsur perlawanan. Kemudian tidak boleh mengandung kritik terhadap Belanda, apalagi ada wacana kemerdekaan. Sebaliknya, Belanda mendorong tema-tema yang aman dan menghibur seperti kisah-kisah moral, perjuangan pribumi, konflik antar adat, dan modernitas tanpa muatan ideologis. Selain isi cerita, Bali Pustaka juga sangat ketat dalam hal penggunaan bahasa. Mereka menolak bahasa Melayu rendah, bahasa yang digunakan harus formal, bersih, dan sesuai dengan kaidah tata bahasa Melayu tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standar bahasa yang bisa digunakan dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Konten pun harus bersih dari pornografi, kekerasan, dan hal-hal yang bertentangan dengan norma moral yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Karakteristik utama sastra Bali Pustaka itu bisa kita lihat dari 3 faktor utama. Yang pertama adalah kondisi sosial masyarakat harus berada di bawah sistem kolonial. Yang kedua, pandangan pengarang sebagian besar adalah golongan terdidik yang ingin mengangkat realitas kehidupan melalui medium sastra. Dan yang ketiga, regulasi pemerintah Belanda sangat mempengaruhi bentuk dan isi karya sastra. Tema yang dominan adalah perjodohan paksa, konflik antara adat dan modernitas, serta soal moralitas dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Bali Pustaka memegang berbagai fungsi strategis dalam sistem kolonial ya. Yang pertama, menerbitkan buku pelajaran dan karya sastra. Kemudian mereka menyunting dan menyaring naskah lokal agar sesuai dengan kepentingan kolonial. Kemudian menjadikan alat kontrol ideologi melalui pembatasan isi bacaan. Dan mereka juga menyebarkan informasi melalui publikasi seperti Alamanak Rakyat yang namanya. Yang terakhir, perkembangan menjadi industri kreatif yang mereka mendorong untuk memproduksi buku, film, dan komik digital. Dengan kata lain, Bali Pustaka adalah lembaga multidimensi yang tidak hanya bekerja di dunia literasi, tetapi juga membantu cara berpikir masyarakat dalam jangka panjang. Terlepas dari kritik terhadap kontrol kolonial Belanda, tugas dan fungsi Bali Pustaka terhadap sejarah sastra Indonesia itu sangat penting. Pertama, mereka melakukan ahli bahasa dari cerita daerah sehingga kekayaan lokal dapat diakses oleh publik. Kemudian menerjemahkan karya asing yang bersifat mendidik, menerbitkan majalah penting seperti Panji Pustaka dan Kejawen ya. Kemudian yang terakhir menyediakan buku-buku praktis dan mendirikan perpustakaan rakyat. Semuanya ini membentuk dasar bagi kebiasaan membaca dan menulis yang berkembang pesat di kalangan kaum terdidik. Rekan-rekan mahasiswa UT, demikian penjelasan terkait materi tentang modul 4 KB1. Untuk memahami materi pada kegiatan belajar ini, silakan teman-teman membaca rangkumannya ya. Kemudian nanti untuk mengukur pemahaman, kerjakan 5 soal latihan dan 10 soal pilihan ganda yang sudah tersedia. Setelah itu, silakan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban pada halaman selanjutnya. Jika hasilnya memuaskan, Anda dapat melanjutkan kegiatan atau modul selanjutnya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.